Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis wahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Para bapak-bapak ibu khusus, kita bersama yang Bapak Ustaz Ansori yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di sini. Kami hormati juga perwakilan daripada jamaah Masjid Jami Al-Barokah yang alhamdulillah telah datang dan hadir bersama-sama kita di sini. Tak lupa wabil khusus bagi seluruh jamaah Sholat Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua dalam berikan kesehatan, panjang umur dan dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur hanya kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak-bapak, sebelum acara kami mulai, kami juga memohon keikhlasan dan keridhoannya untuk mengirimkan doa khusus bagi almarhum Bapak Sulaiman bin Sadli yang pada malam hari ini, malam ketiganya beliau meninggalkan kita semua. Lalu yang kedua, dan juga intinya selalu memberikan doa, dan kami pun meminta keikhlasan dan keridhoannya pada para jamaah sekalian untuk mengirimkan doa khusus bagi almarhum Bapak Haji Hasbun Tahad bin Usman. Mudah-mudahan almarhum ini diberikan tempat yang layak oleh Allah, ditempatkan di sisi tempat yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu sambil menunggu kedatangan yang lain, acara akan kita mulai. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada guru kita bersama, yaitu Bapak Ustaz Ansori. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal. Bersyukur alhamdulillah fa inna syukra ibadah, karena sesungguhnya itu merupakan pondasi ibadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berputus asa untuk terus melakukan amal soleh. Jangan kita surut semangatnya untuk terus melakukan amal soleh. Karena apa? Karena fayaqulu amal soleh maka amal soleh yang dilakukan oleh kita secara pribadi, khususnya umat baginda Rasulullah SAW, terus dikumpulkan dan terus menumpuk serta terus nantinya dijadikan di dalam peti, karena al-qabru
merupakan adalah pertimbangan. Baru mau disusul Mas saya. Maka ketika manusia membutuhkan kendaraan yang sesungguhnya, maka kullu amalin sholeh, seluruh perbuatan yang baik akan menjadi kendaraan. Kapan itu? Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur menuju alam syurga. Maka itu masuk ke dalam cabang iman yang keenam. Mau tidak mau kita harus paham dan memahami cabang iman yang ke-8. Cabang iman yang ke-8 diantaranya al-iman bi anna al-khalaiq yusabuna jami'an ba'dal ba'thi wa nusyur wal mahsyar. Jadi cabang iman yang ke-6, seluruh makhluk baik manusia maupun jin, karena dua makhluk itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya dua makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang fungsinya, yang tupoksinya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka mau tidak mau dua makhluk ini, golongan jin dan golongan manusia, wajib bagian daripada cabang iman. Yusyaruna, nanti akan digiring jami'an, tidak ada yang tertinggal. Kapan? Setelah dibangkitkan atau hari yaumul ba'ts. Menuju mana? Menuju al-bil mahsyar, menuju tanah mahsyar. Tanah mahsyar itu yang seperti apa penjelasan? Tanah mahsyar itu adalah al-dun bayudun qawmun safsafun la fiha audun wala antun wala alaiha ubadun yahtafil insan wala yazadun yang khafidu anil a'yuni fiha. Jadi yang namanya tanah mahsyar itu adalah tanah yang sangat putih. Kenapa disebut tanah putih? Karena mataharinya dekat dengan kepala manusia, 1 meter dari atas kepala manusia. Dahsyatnya sinar matahari, dahsyatnya panas sinar daripada matahari, kemudian menjadikan tanah mahsyar menjadi putih. Dan itu akan dilalui oleh bangsa golongan jin dan golongan manusia. Lalu pertanyaannya, apakah di alam mahsyar itu ada gedung, ada pohon, ada bukit, ada pelindung? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Pokoknya kosong, sopun rata. Nggak ada istilah kita mau berlindung nih dari titik matahari. Di alam dunia kita masih bisa berlindung, masuk rumah selesai. Kalau rumah nggak ada, mungkin cari pohon yang rindang, selesai, kita bisa berenang di situ. Tapi di alam mahsyar tidak. Dan itu akan menjadi malapetaka bagi yang amal solehnya sedikit. Maka diantaranya adalah ngaji, bagian daripada amal soleh yang amat luar biasa. Sangat rugi orang di alam dunia ada pengajian nggak mau ngaji. Manin tapola riyata alaman ilma gufirullah matakob lama bintami. Siapapun manusia di umat Rasulullah yang dari rumahnya melangkah tujuan untuk menuju majelis taklim mengaji, namanya sudah gufirullah qabla ayyam, diampuni sebelum melangkahkan kakinya. Luar biasa. Maka dalam surah Al-Imran ayat 133 itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah. Tapi tafsirnya banyak. Bergegaslah kalian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Banyak artinya kalau tafsir. Bergegaslah kalian untuk melaksanakan jami'ul ta'at, seluruh ketaatan kepada Allah. Karena kullu ma'rufin shadaqatun, seluruh aktivitas yang baik-baik, ucapan yang baik, tenaga yang baik, hati yang baik, langkah yang baik, hakikatnya mengalir pahala sedekah. Tapi sebaliknya, seluruh aktivitas yang tidak baik mengalir. Apa yang mengalir? Dosa. Karena kenapa disebut di situ adalah magfirah. Magfirah. Kenapa disebut magfirah, ampunan? Kenapa disebut surga, jannah? Jadi magfirah itu lebih kepada usulus sawab, sampainya pahala. Orang kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah, berarti pahalanya sampai kepada siapa? Kepada dirinya.
yang selalu melaksanakan begitu. Maka di sini alam mahsyar itu luar biasa. Sedangkan di mahsyar itu bermacam-macam bentuk. Tapi insya Allah umat baginda Rasulullah yang senang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan disediakan yang namanya kendaraan. Jadi sebelum nih masuk ke alam mahsyar, masuk ke dalam barisan, kendaraan sudah menunggu tanpa dipanggil, tanpa kita pesan seperti di alam dunia lewat Gojek atau lewat Grab. Gak lagi kita panggil-panggil. Gak ada istilah kendaraan di sana itu mogok, gak ada istilah bau kopling, gak ada istilah itu apa namanya bau segala macam, gak ada wangi. Luar biasa. Terus bahannya juga bukan baja, intan berlian. Oh luar biasa. Karena terminalnya adalah di bawah arasnya Allah. Pertama ribuan tahun, karena selama ribuan tahun Allah tidak memperdulikan terhadap orang-orang yang mohon pertolongan. Karena saat itu berlaku a'maluna a'malukum, amalku amalku, amalmu. Gak kenal orang tua terhadap anak gak kenal orang tua, tetangga dengan tetangga gak kenal saat itu. Masih mengandalkan amal masing-masing. Kapan mengenalnya? Nanti ketika dihisab oleh Allah, diperhitungkan amalnya oleh Allah, baru itu dipanggil tuh. Mana keluargamu? Benarkah anakmu waktu hidup di alam dunia disuruh mondok, disuruh belajar agama? Kalau kita nggak bisa jawab, diseret kita. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nih kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah terus memuji Allah, melaksanakan perintah Allah, karena kita akan menghadapi alam-alam yang begitu amat dahsyat ya. Oh amat lama ya. Apalagi ini mohon maaf nih kaitan dengan orang kafir. Berjalannya bukan lagi pakai kaki, kepala jadi kaki. Tiba-tiba kakinya ke atas. Bagaimana ceritanya bisa berjalan dengan kaki? Yang ada adalah malapetaka. Tapi orang-orang yang taat, orang-orang yang muttaqin, karena wa'iddat lil muttaqin wa jannatun 'aradhuha wa jannatin 'aradhuha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Ternyata surga itu yang luas seluas bumi dan langit serta seisinya itu adalah disediakan untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang senang terus menumpuk amal-amal soleh. Harus soleh semua cerah-cerah ya. Alhamdulillah. Ini ceramah. Mas Revin? Resep. Alhamdulillah. Dengarnya juga mantap. Sholat zuhur juga berarti di Malabar ya. Ya kita bermunajat kepada Allah, berzikir selain kita terus menumpuk kebaikan tapi ininya mati. Mati. Bisa.